Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini cuma bahas soal pentingnya melakukan riset ya, melakukan penelitian tentang produk yang mau kita beli, terutama soal motor. Tapi yang lain-lain juga perlu. Dan ya sekarang ini sebenarnya cukup banyak ya sumber informasi yang bisa kita pakai sebagai acuan kalau kita beli barang. Jadi kalau barang-barang yang jarang orang review, karena ya biasanya yang di YouTube pun cuma di review positifnya saja, itu kita lihatnya di kolom komentar produk di Shopee misalnya. Cari yang lapak rame gitu, terus cari informasi-informasi produk tersebut. Ya kalau kita lihat di Shopee sih nggak ada namanya produk yang sempurna. Produk yang penjualannya sampai 10.000 itu pasti ono kelemahannya. Ya kita sendiri yang harus memilah kelemahan mana yang bisa kita terima. Jadi kalau beli barang kelemahannya cuma ongkos kirim, terus warnanya salah gitu ya, ya kita bisa abaikan. Yang nggak bisa kita abaikan itu adalah kalau problemnya adalah barangnya sehari rusak, kapasitas nggak sesuai dengan yang diomongkan. Ya komentar-komentar yang berkaitan dengan produknya itu yang harus kita selidiki, harus kita pakai sebagai acuan. Tentu ada juga komen seperti misalnya alatnya ternyata cepat habis baterainya, barangnya wis refurbish, perbaikan gitu ya. Maneh ya sing semi-semi gitu. Tapi yang jelas negatifnya kalau sampai karena cacat produk itu perlu kita pisahkan dari yang karena kualitasnya buruk. Jadi kita harus bisa membandingkan sendiri, membedakan sendiri mana sih yang karena kualitasnya buruk, mana sih yang karena kualitas kontrol kualitasnya yang buruk, jadi produk jelek yang kelolosan. Itu kita harus bedakan ya. Tapi itu ya barang-barang yang ya error itu sebenarnya sedikit, entah baterainya tekor, entah layarnya nggak nyala gitu ya. Nah kalau kayak motor itu sulit, kompleks ya, karena pengalamannya juga bisa lebih dari 3 bulan baru masalah, lebih dari 4 bulan masalah. Nah untuk motor ini kita ya baiknya cek dari ya kayak grup-grupnya gitu ya. Kita mau beli NMAX ya ke grupnya NMAX, beli motor lain ya beli ke motor lain. Nah grup-grup itu bisa jadi acuan kita, jadi acuan apakah produknya itu memang benar-benar bagus. Tentu ya ada beberapa produk yang betul-betul baru, yang ya sama sekali belum ada orang yang punya. Nah, kalau soal itu ya wis pasrah lah. Memang jadi orang yang mengawali itu yo resikonya kalau ada apa-apa ya jadi contoh bagi yang lain. Tapi ya kebanyakan kalau untuk soal motor kita bisa mengacu ke model sebelumnya. Jadi model sebelumnya itu misalnya kalau NMAX ya NMAX yang oldnya, NMAX newnya, sekarang sudah ada Neo kan. Kalau dari Honda ya misal Honda 160 ya yang stylo kan masih sedikit ya kira-kira pemakainya. Kita bisa lihat dari kasusnya PCX 160, Vario 160, ADV 160.
Walau memang kadang ada perubahan yang mendadak gitu ya, di versi sebelumnya nggak ada, versi sekarang jadi bermasalah, tapi banyak yang kita bisa pelajari dari situ. Ya belajar ini penting ya, karena banyak orang yang keblondrok gitu loh, nggak nyangka, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Kenapa kok kaget gitu loh. Yang pantas kaget itu cuma kalau produknya itu memang benar-benar baru, dia bolehlah kaget. Tapi kalau produknya sudah lama, sudah banyak yang punya, ya salah kalau kita beli terus tidak ngerti. Salah kalau kita tidak melakukan pencegahan dari awal. Jadi beli motor itu kan mahal ya, nggak murah. Ya termasuk juga beli mobil. Ya kita harus belajar ya dari orang-orang yang sudah punya lebih dulu, problemnya apa, solusinya apa. Dan kalau nggak ada solusi ya harus jadi pertimbangan, apakah pantas kita beli motornya atau mobilnya. Kalau mobil jarang ya, karena kebanyakan mobil itu orang rela untuk mengeluarkan uang untuk memperbaiki. Masalah pun ya jarang sekali diungkap di grup, karena ya masalahnya sedikit kalau mobil. Yang banyak itu motor ya, karena memang motor juga populasinya jauh lebih banyak, pemakaiannya juga cenderung lebih tinggi daripada mobil. Nah kalau motor itu nggak sedikit ya hal-hal yang harus diwaspadai. Jadi motor baru itu nggak bisa langsung dipakai. Motor baru itu sering harus ada yang dimodif, harus ada yang dibenahi agar kendaraannya, motornya itu awet. Kalau mobil ya nggak banyak, ya antara nggak banyak problemnya dan nggak banyak solusinya. Jadi kalau mobil orang harus pasrah, servis rutin, harus pasrah, sering ganti part rutin, karena ya solusi kebanyakan nggak ngasih yang tuntas. Kalau motor, nah orang itu sudah banyak yang ngasih trik-trik pencegahan ya. Jadi harusnya kalau udah beli motor ya jangan kaget kalau misalnya motornya tiba-tiba oh kena ini, kena ini, kena ini. Karena harusnya bisa dicegah dengan ini gitu ya. Kita kasih contoh lah, yang contoh kode error 12 atau pagar 58 kalau di NMAX, yang kabelnya itu ternyata konslet, ternyata kebakar. Nah upaya pencegahan kan sudah ada ya, tapi ya selama ini penulis nggak pernah nemui orang itu yang melakukan pencegahan dulu sebelum kena. Kebanyakan orang itu kena dulu baru melakukan pencegahan. Kayak kasus apa jenenge yang sensor aki kosong tau apa sing bagian spoolernya itu rusak ya, spoolnya alternator, spoolnya magnet itu rusak ya. Rusaknya kan selalu karena oli rembes ke situ. Nggak ada ya upaya untuk memilih oli atau melakukan upaya lain biar oli itu nggak rembes ke situ. Harusnya jangan sampai bagian situ rembes. Kalau bagian situ rembes ya harus ada yang ditangani, harus ada yang dicegah. Entah mau dibongkar mulai dari awal atau apa. Tapi ya harusnya itu dengan memilih oli mesin yang baik saja sudah cukup. Jangan sampai telat ganti oli, itu sudah sangat membantu. Terus di motor Honda, kalau motor Honda untuk kasus soal rembes apa jenenge
rembes kulan itu ada yang memang dari awal sudah melakukan pencegahan. Tapi soal mesin getar ketika stasioner itu jarang yang melakukan solusi. Harusnya ya mulai dari awal motor diterima itu roller wis kudu diganti, tapi nggak dilakukan. Jadi kena dulu, getar dulu baru diganti. Juga lampu goyang, kan lampu goyang itu kan orang sudah tahu penyebabnya adalah karena desain dari baut lampunya, baut setelan ketinggian lampunya itu bodoh ya. Desainnya tidak mencerminkan kepintaran insinyurnya, tapi kebodohannya. Nah itu mengapa kok nggak dari awal dibenahi, kok nggak dari awal dibetulkan. Juga soal yang kena di semua motor matic, yaitu ban miring, ban aus sebelah. Itu kan problemnya karena sentakan yang terlalu luar biasa dari suspensi. Nah caranya biar suspensi itu nggak nyentak ada kan, tapi kenapa kok nggak dari awal itu dilakukan? Ya jangankan itulah, soal oli. Kalau orang itu lihat di grup-grupnya motor itu, ya memang sih kebanyakan itu orang nggak ada yang nyalakan oli. Jadi dianggap oli sudah sesuai pabrik, kalau sesuai pabrik dijamin oke gitu ya. Tapi kan ada juga ya yang ngomong kalau saya pakai oli ini nggak apa-apa, enak sih, nggak bermasalah dan seterusnya. Kenapa kok nggak belajar gitu loh? Malah banyak yang mengetawakan. Ya memang sih ya, di Facebook itu banyak orang yang lebih cenderung memuja pabrikan. Memujanya juga nggak masuk akal. Ya sayangnya memang di Facebook itu banyak orang yang keminter, banyak orang yang sok tahu, banyak orang yang entah dididik atau memang sudah kecuci otak sehingga sangat memuja pabrikan. Dianggap pabrikan itu cerdas, paling pinter, paling ngerti gitu ya. Padahal sebenarnya nggak begitu. Memang sih kalau soal itu penulis gak iso nyalano karena ya pemane. Di Facebook itu banyak sekali pembohong atau orang sok tahu nggak punya pengalaman. Jadi orang tanpa pengalaman tapi ngomong sangat yakin, sangat berapi-api ya. Dengan nada bicara kalau orang lain salah di WK, padahal yang harus diketawakan itu adalah mereka. Yang harusnya dikasihani itu mereka. Karena pengetahuannya adalah pengetahuan yang hasil dari cuci otak, bukan pengetahuan asli, pengalaman, atau ya bukan fakta lapangan. Tapi kan selain itu ada ya yang masalah yang orang itu benar-benar sudah bisa memberikan solusi. Nah, sebelum beli apapun ya kita harus belajar lah solusinya apa. Kalau ada masalah gimana nanti cara menangani. Jadi jangan sampai kaget lah. Jadi ya penting lah ya untuk ya mempelajari kelemahan produk sebelum kita beli. Ya sebenarnya ini kebalik ya. Kebalik karena ya kalau dari akhlaknya, dari aturannya, harusnya dari penjualnya itu yang ngasih tahu kelemahan produknya. Tapi ya sekarang ya karena didikan Jepang, karena dididik oleh pemodal Jepang, teknologi Jepang, insinyur Jepang katanya.
kita ini jadi sama sekali tidak mengenal kelemahan produk. Dari pabrikan itu benar-benar menyembunyikan, bahkan yang kelemahan parah pun disembunyikan. Yang kita itu tahu-tahu kaget ngomong, oh sekarang motor lampu kami ini nggak bikin silau orang lain. Loh, berarti kan selama ini pabriknya itu tahu motornya itu bikin silau orang lain, kok lama banget baru dibenahi gitu. Kenapa kok nggak dari awal-awal mengaku, oh ini lampunya bikin silau, untuk konsumen yang sudah beli ini mohon lampunya disetel gitu ya. Tapi ini enggak. Ini cuma contoh aja ya. Karena ya kejutan-kejutan seperti itu sudah lumrah terjadi kalau kita beli motor di Indonesia. Ya karena Jepang sih, karena budaya Jepang itu membeberkan kelemahan produk itu sesuatu yang tabu, yang resikonya bisa harakiri gitu ya, bunuh diri. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.